Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang latihan soal praktik neraca lajur yang kemarin sudah saya berikan. Nah, kita mulai dari latihan praktik yang nomor 1. Dari latihan praktik nomor 1, yang pertama, kalian disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, di situ sudah diberikan tentang data penyesuaian. Ayat penyesuaian yang pertama yaitu sisa perlengkapan kantor adalah 2.200.000. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah berarti kan perlengkapan kantor itu masih tersisa 2.200.000. Nah, jadi yang ditulis dalam penyesuaian itu yang dipakai itu berapa? Nah, berarti debitnya itu beban perlengkapan. Kreditnya, karena yang berkurang adalah perlengkapan kantor, maka kreditnya adalah perlengkapan kantor. Berapa? Nah, dari neraca saldo, perlengkapan kantor adalah 6.800.000. Nah, dari penyesuaian sudah disebutkan bahwa sisanya itu 2.200.000, maka yang terpakai adalah 4.600.000. Nah, ini adalah penyesuaian untuk yang poin A. Ayat penyesuaian yang kedua yaitu perlengkapan pabrik yang dipakai bulan Desember adalah 4 juta. Berarti di sini sudah disebutkan yang dipakai itu berapa. Nah, karena ini perlengkapan pabrik, ada hubungannya dengan pabrik, maka debitnya bukan beban perlengkapan, tetapi BOP sesungguhnya. Atau kita singkat BOPS. Nah, kreditnya apa? Ini kan yang dipakai perlengkapan pabrik, berarti yang berkurang adalah perlengkapan pabrik. Berarti kreditnya adalah perlengkapan pabrik. Nah, berapa? Di sini sudah disebutkan bahwa perlengkapan pabrik yang dipakai adalah 4 juta. Berarti di sini nominalnya adalah 4 juta. Nah, untuk yang ketiga yaitu bahan pembantu yang dipakai dalam proses produksi bulan Desember adalah 16 juta. Nah, bahan pembantu itu berarti kan bahan pembantu untuk proses produksi, berarti ada hubungannya dengan produksi. Berarti maksudnya adalah BOPS. Nah, kreditnya apa? Karena yang dipakai adalah bahan pembantu, berarti yang berkurang adalah persediaan bahan pembantu. Berarti kreditnya persediaan bahan pembantu. Berapa? Dalam soal sudah disebutkan yang dipakai adalah 16 juta. Berarti di sini 16 juta. Selanjutnya yang D yaitu aktiva tetap bagian produksi disusutkan sebesar 10 juta. Nah, penyesuaian yang ada hubungannya dengan produksi dan pabrik itu pasti dimasukkan dalam BOP sesungguhnya. Nah, karena ini aktiva tetap bagian produksi, maka debitnya adalah BOPS. Kreditnya apa? Ini kan penyusutan aktiva tetap. Berarti kreditnya adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap. Berapa? Yaitu sebesar 10 juta. Berarti di sini 10 juta.
Penyesuaian yang poin E yaitu asuransi yang menjadi beban bulan Desember adalah 1 juta. Nah, di sini tidak disebutkan apakah asuransi untuk pabrik atau asuransi untuk kantor. Nah, maka kita masukkan saja dalam beban asuransi. Berarti debitnya beban asuransi, kreditnya asuransi dibayar di muka, yaitu senilai 1 juta. Penyesuaian selanjutnya yang poin F yaitu bunga pinjaman yang masih harus dibayar adalah 100.000. Nah, karena masih harus dibayar berarti utang kita bertambah, beban kita juga bertambah. Berarti debitnya beban bunga, kreditnya utang bunga senilai 100.000. Nah, penyesuaian selanjutnya ini yang kemarin banyak kalian tanyakan, yaitu selisih BOP sesungguhnya dengan BOPD dibebankan kepada harga pokok penjualan. Nah, langkah pertama, kalian jumlahkan BOPS ini. Dari penyesuaian itu BOPS-nya jumlahnya berapa? Perhatikan yang pertama ini, 4 juta. Yang kedua, ada BOPS senilai 16 juta. Yang ketiga ada BOPS senilai 10 juta. Jadi total BOPS dari penyesuaian yaitu 4 juta ditambah 16 juta ditambah 10 juta. Totalnya adalah BOPS 30 juta. Nah, dari neraca saldo kan BOPS juga ada saldo debit yaitu senilai 8 juta, yaitu senilai 8.400.000. Nah, 30 juta ini ditambah dengan 8.400.000. Jumlahnya 38.400.000. Nah, ini BOPS saldo debit. Debitnya 38.400.000. Nah, sekarang kita cari BOPD-nya itu berapa? BOPD. Dari penyesuaian tidak ada penambahan atau pengurangan BOPD. Maka kita lihat dari neraca saldo. Dari neraca saldo BOPD ada saldo kredit 32.600.000. Nah, ini kan sudah diketahui BOPS-nya saldo debit 38.400.000, sedangkan BOPD saldo kredit 32.600.000. Nah, sekarang kita masukkan dalam jurnal penyesuaian. Tadi bunyi penyesuaian yang G yaitu selisih BOP sesungguhnya dengan BOPD dibebankan kepada harga pokok penjualan. Nah, berarti kan ini seperti kita menutup akun yang tadinya di debit kita kreditkan, yang tadinya kredit kita debitkan. Berarti tadi BOPD itu memiliki saldo kredit 32.600.000. Karena sebelumnya kredit, maka sekarang kita debitkan. Berarti di sini BOPD tadi sudah kita hitung senilai 32.600.000. Selanjutnya kreditnya apa? Berarti kreditnya adalah BOPS karena sebelumnya BOPS bersaldo debit. Kreditnya BOPS senilai 38.400.000. Nah, ini kan ada selisih antara ini dengan ini.
Dalam soal sudah disebutkan bahwa selisihnya adalah dibebankan kepada harga pokok penjualan. Ini kan banyak yang kreditnya, berarti yang masih kurang kan adalah yang debit. Berarti di sini HPP-nya ada di debit. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 5.800.000. Apabila BOPS lebih besar dari BOPD, maka ini bisa dikatakan rugi. Maka HPP-nya itu ada di debit. Tetapi apabila BOPS kurang dari BOPD, maka ini bisa dikatakan untung atau laba. Maka HPP-nya ada di kredit. Karena kan kalau untung itu kan berarti pendapatan kita bertambah. Kalau pendapatan bertambah itu kan di kredit. Nah, itu lebih mudahnya kita memahami seperti itu. Nah, kalau rugi kan berarti beban kita bertambah. Kalau beban bertambah itu kan di debit, maka HPP-nya di debit. Jadi gitu ya, semoga bisa dipahami. Jadi untuk penyesuaian yang latihan praktik nomor 1 itu seperti ini ya. Nanti untuk neraca lajurnya bisa kalian kerjakan sendiri. Karena kalau sudah ada data atau jurnal penyesuaiannya, kalian tinggal memindahkan dalam neraca lajur. Nah, sekarang kita masuk ke latihan praktik nomor 2. Nah, untuk mengerjakan nomor 2, yang pertama kalian harus membuat kartu harga pokok. Di sini kan ada pesanan nomor 30, 31, 32, dan 33. Berarti kalian harus membuat kartu harga pokok itu 4. Nah, ini untuk nomor 30 sampai 33. Jadi masing-masing pesanan itu memiliki satu kartu harga pokok. Nah, ini saya kasih contoh untuk pesanan nomor 30. Nah, format kartu harga pokok yang saya gunakan adalah seperti ini. Nah, untuk pesanan nomor 30 ini merupakan barang dalam proses awal periode. Nah, ini karena barang dalam proses awal periode itu artinya barang itu diproduksi bulan lalu tetapi belum selesai dan harus diproduksi lebih lanjut pada bulan selanjutnya. Nah, karena sudah diproduksi bulan lalu kan berarti sudah memakai biaya produksi. Nah, berarti di sini yang pertama kita itu harus mengisi harga pokok awal periode. Nah, mengisinya dari mana? Nah, dari soal kan sudah disebutkan bahwa ada harga pokok produksi awal yang terdiri dari BBB, BTK, dan BOP. Nah, informasi itu kita pindahkan dalam sini. Dalam soal disebutkan bahwa harga pokok produksi awal BBB adalah 28.500.000. Berarti ditulis di sini 28.500.000. Untuk BTK-nya yaitu 19.400.000. Sedangkan untuk BOP adalah 8.550.000. Nah, ini nanti kalian bisa jumlahkan hasilnya berapa. Untuk selanjutnya kita lihat pada data pemakaian bahan baku. Di situ ada pada tanggal 3 Desember pesanan nomor 30 itu memakai 8 rem kertas dengan harga satuan 650.000 dan 2 rem kertas dengan harga satuannya itu 500.000. Nah, ini nanti dijumlahkan hasilnya berapa? Ini dijumlahkan hasilnya berapa? Nah, 8 kali 650.000 ini dijadikan satu ya, tidak ditulis satu-satu. Jadi jumlah ini jika dijumlahkan hasilnya 6.200.000. Nah, ini total bahan baku yang pada tanggal 3
Desember. Nah, 6.200.000 ini kita masukkan pada kolom bahan baku. Kita tulis 6.200.000. Nah, ini jangan lupa ya dikasih tanggal yaitu 3 Desember. Di sini bisa dikasih bahan baku SD strip 1 dan MS strip 2. Ini juga boleh seperti itu. Nah, selanjutnya dalam soal disebutkan bahwa BOP, tarif BOP adalah 30% dari pemakaian bahan baku. Jadi, setiap kita mencatat bahan baku, kita juga mencatat BOP sebesar 30%. Nah, berarti cara ngitungnya adalah 30% dikali 6.200.000. Hasilnya adalah 1.860.000. Nah, ini kita masukkan dalam kolom BOP. Kita tulis 1.860.000. Nah, ini nanti dijumlahkan hasilnya berapa. Selanjutnya yaitu pada tanggal 7 Desember. Berdasarkan informasi atau data, pada tanggal 7 Desember itu pesanan nomor 30 memakai 2.400 jam kerja. Nah, dalam soal kan disebutkan tanggal 1 sampai 7, tanggal 8 sampai 14. Nah, itu kita mencatatnya pada tanggal yang belakang. Kalau 1 sampai 7, berarti kita nyatetnya itu tanggal 7. Misal kalau tanggal 8 sampai 14, maka kita nyatetnya pada tanggal 14. Nah, pada tanggal 1 sampai 7 itu memakai 2.400 jam kerja langsung. Nah, tarif dari 1 jam kerja adalah tarif 1 jam kerja langsung itu adalah 2.500. Berarti kalau 2.400 itu berapa? Cara ngitungnya adalah 2.400 dikali dengan 2.500 rupiah. Hasilnya adalah 6 juta. 6 juta. Nah, 6 juta ini kita masukkan dalam BTK. Di sini ditulis 6 juta. Nah, ini tanggal 7, ini 2.400 jam kerja langsung senilai 6 juta. Nah, dari soal juga ada tanggal 14 Desember. Pesanan nomor 30 menggunakan 500 jam kerja langsung. Maka kita hitung 500 dikali 2.500. Hasilnya adalah 1.250.000. Nah, ini kita